Shalom sahabat-sahabat firman kehidupan yang terberkati. Bagaimana kabar saudara hari ini? Semoga Allah sumber damai sejahtera dan penghiburan senantiasa memberkati kita dengan segala kasih dan kebaikannya yang melimpah. Mari kita berdoa sebelum masuk dalam renungan firman Tuhan hari ini. Bapa di surga, Allah yang kami sembah, terima kasih atas kasih dan anugerah-Mu yang begitu besar dalam hidup kami. Saat ini kami datang di hadapan-Mu dengan hati yang terbuka, siap untuk mendengarkan firman-Mu. Kami percaya firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Ya Roh Kudus, jamahlah hati dan pikiran kami, berilah kami hikmat untuk memahami kebenaran firman-Mu dan keberanian untuk melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Berbicaralah kepada kami ya Tuhan, karena kami rindu mendengarkan suara-Mu. Ubahlah kami menjadi pribadi yang semakin serupa dengan Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Sahabat firman kehidupan yang dikasihi Allah, manusia adalah makhluk hidup yang berbeda dari makhluk lainnya karena manusia memiliki intelijensi atau kepintaran. Selain itu, manusia juga diberikan kehendak bebas sehingga bisa menggunakan intelijensinya tersebut entah untuk tujuan yang baik atau justru tujuan yang kurang baik. Masalah intelijensi ini juga disinggung oleh Rasul Paulus dalam tulisannya kepada jemaat di Korintus. Mari kita membaca 1 Korintus 8 ayat 2. Jika ada seorang menyangka bahwa ia mempunyai sesuatu pengetahuan, maka ia belum juga mencapai pengetahuan sebagaimana yang harus dicapainya. Ayat ini adalah bagian dari pembahasan Rasul Paulus mengenai jemaat di Korintus yang memiliki perselisihan tentang makanan persembahan berhala. Jemaat Korintus yang hidup di kota kosmopolitan dengan beragam budaya dan kepercayaan menghadapi dilema tentang memakan makanan yang telah dipersembahkan kepada berhala. Sebagian jemaat yang mungkin sudah lama mengenal Kristus merasa memiliki pengetahuan yang superior. Mereka berargumen bahwa berhala tidak ada dan hanya ada satu Allah. Dengan dasar pengetahuan ini, mereka merasa bebas untuk memakan apapun, termasuk makanan persembahan berhala. Namun di sisi lain, ada saudara-saudari yang baru bertobat dari latar belakang penyembahan berhala. Bagi mereka, memakan makanan tersebut adalah batu sandungan yang bisa melukai hati nurani mereka yang lemah dan bahkan menggoyahkan iman mereka. Disinilah Rasul Paulus memberikan teguran yang keras. Ia tidak menyangkal kebenaran teologis mereka. Memang benar berhala hanyalah patung mati. Namun Rasul Paulus menegaskan bahwa pengetahuan yang sejati tidaklah membuat kita sombong dan tidak peduli. Justru pengetahuan yang sejati seharusnya menuntun kita pada kerendahan hati. Seperti halnya sebuah pepatah yang bijaksana berkata, padi semakin berisi semakin merunduk. Padi yang masih kosong, yang belum memiliki bulir, akan berdiri tegak dan lurus. Ia tidak memiliki beban sehingga ia bisa menunjuk ke atas dengan bangga. Ini adalah gambaran dari orang yang memiliki pengetahuan dangkal. Mereka cenderung sombong, merasa paling benar, dan ingin menunjukkan kepada orang lain betapa banyak yang mereka tahu. Dalam konteks 1 Korintus 8 ayat 2, inilah yang terjadi pada sebagian jemaat Korintus. Mereka merasa memiliki pengetahuan yang lebih tinggi tentang berhala. Namun pengetahuan itu justru membuat mereka sombong dan tidak peka terhadap penderitaan saudara seiman mereka. Mereka belum tahu sebagaimana seharusnya karena pengetahuan mereka belum menghasilkan kasih.
Sebaliknya, padi yang sudah berisi penuh dengan bulir-bulir yang matang akan merunduk. Beban dari isinya yang berharga membuatnya tidak lagi bisa berdiri tegak. Ia merunduk, tidak lagi menunjuk ke atas, melainkan memberikan isinya kepada bumi. Inilah gambaran dari orang yang memiliki pengetahuan yang sejati. Mereka semakin tahu, mereka semakin menyadari betapa kecilnya mereka di hadapan Tuhan. Pengetahuan mereka tidak membuat mereka sombong, melainkan justru membawa mereka pada kerendahan hati. Mereka menyadari bahwa pengetahuan sejati harus didasari oleh kasih. Rasul Paulus menekankan bahwa pengetahuan yang sejati bukanlah untuk meninggikan diri, melainkan untuk melayani, untuk membangun dan mengasihi sesama. Seperti padi yang merunduk, kita dipanggil untuk menggunakan pengetahuan kita untuk memberkati orang lain dan bukan untuk menyakiti mereka. Sahabat firman kehidupan yang dikasihi Allah, renungan hari ini adalah sebuah panggilan bagi kita semua. Sudahkah kita menjadi seperti padi yang merunduk? Sudahkah pengetahuan kita tentang firman Tuhan menghasilkan buah-buah kerendahan hati dan kasih? Atau apakah kita masih berdiri tegak dengan bangga memamerkan pengetahuan kita tanpa mempedulikan dampaknya bagi orang lain? Mari kita berdoa agar Tuhan mengikis kesombongan di hati kita, dan mari kita minta agar Tuhan memberikan kita hikmat untuk menggunakan setiap pengetahuan yang kita miliki untuk memuliakan namanya dan membangun tubuh Kristus. Dan biarlah hidup kita menjadi saksi nyata dari kebenaran firman-Nya. Biarlah kita menjadi seperti padi yang merunduk, penuh dengan buah Roh Kudus, siap menjadi berkat bagi dunia ini, dan selalu bersikap rendah hati di hadapan Tuhan dan sesama. Nah, sahabatku, demikianlah renungan firman Tuhan hari ini. Semoga renungan ini dapat menjadi berkat yang menguatkan kita semua. Mari kita berdoa untuk menutup saat teduh kita. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur atas firman-Mu yang telah kami renungkan hari ini. Terima kasih ya Tuhan untuk pengajaran dari 1 Korintus 8 ayat 2 yang mengingatkan kami akan pentingnya kerendahan hati di tengah pengetahuan. Kami mengaku ya Tuhan, terkadang kami terlalu membanggakan apa yang kami ketahui sehingga kami lupa untuk mengasihi dan melayani sesama. Kami seperti padi yang berdiri tegak, kosong dan sombong. Ampunilah kami ya Bapa. Kami berdoa ya Tuhan agar Engkau menolong kami untuk menjadi seperti padi yang berisi dan merunduk. Penuhilah hati dan pikiran kami dengan pengetahuan akan firman-Mu, tetapi biarlah pengetahuan itu membawa kami pada kerendahan hati yang sejati. Ajarilah kami untuk menggunakan setiap kebenaran yang kami pahami untuk membangun dan bukan untuk meruntuhkan. Biarlah kasih-Mu menjadi dasar dari setiap tindakan dan perkataan kami. Dan biarlah hidup kami memancarkan kasih Kristus, sehingga kami dapat menjadi berkat bagi setiap orang di sekitar kami, terutama bagi saudara-saudari kami yang imannya masih lemah. Tuntunlah kami ya Roh Kudus, agar kami tidak jatuh dalam kesombongan, melainkan terus bertumbuh dalam kasih dan kerendahan hati. Kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.